Kalau dari Mbak sendiri itu Pondok Al Zaitun itu sendiri menurut Mbak itu menyimpang atau gimana Mbak? Sangat menyimpang sekali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kali ini pada malam ini kami dari Padepokan Putra Ronggolawe. Kali ini kita akan menguak sisi gaibnya Pondok Pesantren Al Zaitun yang akhir-akhir ini lagi viral. Jadi kita semua kan belum tahu di balik itu dari sisi negatifnya, dari sisi gaibnya ada apa. Jadi kita coba untuk melakukan proses mediumisasi. Langsung saja kita lanjut ke proses mediumisasi. Bismillah. Dengan izin Sang Yang Maha Cahaya Nirwana, saya minta jin terkuat, jin yang paling kuat yang bisa menceritakan sisi gaibnya Pondok Pesantren Al Zaitun. Saya minta dengan izin guru kami Sang Yang Maha Cahaya Nirwana, terekam energi dari Rasulullah, tertarik ke telapak kanan saya. Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Masuk ibunya menjadi Allah. Sang Yang Maha Cahaya, jika dia bukan yang saya maksud, hancur seketika Allah. Assalamualaikum. Anjing Sang Yang Maha Cahaya Nirwana, kita suaranya terbuka, bisa bicara bahasa manusia dengan mudah. Allah. Assalamualaikum Mbak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Sudah muslim berarti Mbak ya? Ini dari mana Mbak jenengan Pak? Saya dari Kayangan. Dari Kayangan. Ya. Ampun Mbak ya, saya potek Mbak ya. Silakan. Jika dia bohong bukan dari kami, otomatis tubuhnya hancur berkeping-keping Allah. Ada apa saudaraku memanggil? Kebetulan saya yang punya amanah ketarik. Ada apa saudaraku?
Jenengan dari bangsa apa ini, Mbah? Saya dari bangsa manusia dulunya. Tapi tidak perlu saya sebutkan siapa aku sebenarnya. Oh iya, Mbah. Nah ini yang ketarik kok tambah simbah dari Kayangan. Berarti Mbahnya ini tahu ya sisi gaibnya Pondok Pesantren Al Zaitun. Insya Allah, meskipun gak seluruhnya, apa yang saya sampaikan nanti, jika kurang jelas, saya minta maaf karena saya sendiri juga hanya makhluk seperti kalian. Iya, Mbak. Monggo. Apa yang akan kamu tanyakan? Itu kan Pondok Pesantren Al Zaitun ini kan akhir-akhir ini kan lagi viral ini. Iya, Itu dibalik ceritanya pondok itu sendiri itu memang pondok itu ada apa di dalamnya? Maksudnya itu memang pondok itu menyimpang atau bagaimana? perlu saya jelaskan yang sebenarnya apa? Hanya menurut pemahaman rakyat pada umumnya. Kalau saya jelaskan yang sebenarnya apa, bisa dimengerti nanti. Ya nggak apa-apa, Mbah, diceritakan yang sebenarnya saja. Sebenarnya di balik semua itu, apapun kejadian di muka bumi ini, seperti umumnya yang dimaksud Pondok Al Zaitun maupun nama-nama lain, itu sebenarnya semuanya itu hanyalah sebutan. Tapi kebenarannya yang perlu diketahui oleh manusia. Kenapa banyak kejadian-kejadian di muka bumi ini tidak sesuai dengan ajaran-ajaran yang diajarkan oleh beliau Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu sebenarnya apapun kejadian yang ditunjukkan oleh pencipta kita, semua itu adalah pelajaran untuk kita semua, bagi orang-orang yang sudah memahaminya. Tapi kalau dilihat dari segi pandang syariatnya, memang itu adalah untuk merusak tatanan negara. Tapi kalau dilihat dari segi pandang hakikatnya, itu
didatangkan oleh Allah sebenarnya itulah yang perlu kita pelajari dan kita sikapi. Bagaimana kita bisa menyikapinya, karena itu sebenarnya adalah ujian untuk kita semua. Karena zaman ini sudah zaman terakhir. Banyak kejadian-kejadian yang ditunjukkan oleh Allah, baik itu malapetaka langsung, gempa bumi, gunung meletus, kecelakaan di sana sini, itu sebenarnya tidak ada bedanya dengan apa yang kamu tanyakan, seperti kejadian di Pondok Al-Zaitun itu sendiri. Jadi semua itu untuk menguji orang-orang yang benar-benar beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan beriman kepada hawa nafsunya sendiri. Apapun itu kejadian, hanya yang menciptakan alam semesta inilah yang menggerakkan. Al-Zaitun itu apa? Al-Zaitun itu hanyalah nama. Nama itu hanyalah untuk pengingat. Dan apa isi yang dilakukan yang mempunyai nama itu, semua jika orang yang beriman pasti sudah bisa menyikapinya sendiri tanpa dipertanyakan. Kenapa banyak orang-orang yang beriman sungguh-sungguh banyak yang diam? Karena sudah tahu bahwa itu adalah ujian bagi orang-orang yang beriman itu sendiri. Tapi kalau untuk orang yang merasa beriman, pasti akan goncang hatinya, akan timbul ketakutan-ketakutan untuk kedepannya. Akan terjadi sesuatu apa, itu pasti akan takut dengan bayangan-bayangannya sendiri. Itulah sebenarnya apa yang kamu ketahui, kejadian-kejadian dalam akhir-akhir ini. Dan saya minta, jika kamu memang benar-benar Islam, rahmatan lil alam,
berimanlah dengan sungguh-sungguh, benar-benar beriman, jangan tanggung-tanggung. Karena di muka bumi ini pada akhir-akhir ini pun yang ditunjukkan oleh Allah semua sudah direncanakan. Memang itulah yang harus terjadi, karena manusia jika tidak diberi ketakutan seperti itu, masih banyak yang tidak mau melakukan kebaikan. Jadi pesan saya, kalian semua ini harus tahu tugasnya masing-masing. Karena beda pemahaman, beda orang. Jangan ikut-ikutan. Jangan ikut-ikutan apa yang tidak bermanfaat. Seperti yang diperintahkan oleh Allah sendiri. Ingat, inna lillahi wa inna lillahi raji'un. Kamu diciptakan dari mana dan mau kemana, itu yang perlu kamu ketahui. Jangan banyak membahas tentang isi dunia ini. Sebenarnya manusia itu jika mau memasrahkan hidupnya benar-benar bersandar lillahi ta'ala, hidupnya tak akan goncang dan tidak akan ada ketakutan-ketakutan yang akan menghampiri dirinya. Sebenarnya orang-orang yang punya jabatan tinggi sok merasa punya pangkat dan punya embel kiai maupun yang lain. Dia takut posisinya akan digantikan. Itulah tujuan penguji-penguji yang digerakkan seperti halnya dari Pondok Al-Zaitun. Semua itu harus dikaji, dibaca hatinya masing-masing. Kitabnya, Iqra-nya, itulah baca. Jangan hanya dibuat tontonan saja. Bentar, Mbah. Iya. Itu dengar-dengar
Pondok Al Zaitun itu dibackingi dengan pejabat-pejabat ya Mbak ya? Iya, itu aku tahu. Makanya semua itu berkaitan, apalagi yang mendekengi itu posisinya ada di atas. Pasti pesaing-pesaing yang lainnya akan pada ketakutan, pada mencari jalan keluarnya, cari jalan solusinya, supaya bagaimana caranya untuk menanggulanginya. Seandainya manusia itu benar-benar lillahi ta'ala manut, hanya menjalan kebaikan-kebaikan, pasti tak akan terjadi seperti ini. Karena banyak kejadian yang sangat mengerikan yang sudah ditunjukkan, masihlah banyak orang-orang yang tidak takut. Itu dianggapnya hanyalah kejadian biasa. Ini pun yang sudah terjadi belum seberapa. Masih banyak yang lebih mengerikan lagi. Makanya bertaubatlah kalian. Hanya itulah jalan satu-satunya untuk mencegah perbuatan-perbuatan keji dan mungkar di muka bumi ini. Berarti itu termasuk tanda-tandanya akhir zaman ya Mbak? Betul. Ini adalah penyaringan. Jangan sampai kalian jadi korbannya, karena bumi ini sudah penuh kotoran atas perbuatan-perbuatan manusia itu sendiri. Jangan sampai kamu jadi pupuk, karena jika nanti bumi ini sudah dibolak-balikan lagi, yang mati itulah pupuk-pupuk yang baru dan akan menumbuhkan tumbuhan-tumbuhan yang baru lagi. Contohnya bibit-bibit yang masih suci. Jadi kalau ingin selamat, bertaubatlah. Ingat, para leluhur-leluhur di atas memantau, mengawasi. Dia mencari tempat-tempat yang pantas untuk ditempatinya, supaya bisa membantu untuk menanggulangi apa yang terjadi di muka bumi ini. Itulah pesan-pesan dari saya. Mohon maaf jika saya tidak menyebutkan nama saya, karena itu nanti akan hanya menimbulkan fitnah saja. Iya Pak. Tapi kalau dari Mbak sendiri itu, Pondok Al Zaitun itu sendiri menurut Mbak itu menyimpang atau gimana Pak?
sangat menyimpang sekali. Makanya itu nanti akan ada sendiri yang akan berhentikan. Hanya Allah yang akan menghentikan lewat manusia-manusia yang benar-benar beriman dan suci hatinya. Tapi saat ini masih belum mau menunjukkan dirinya. Oh iya Mbah. Ya sudah kalau gitu Mbah ya. Ya, Cukup banyak penjelasan dari Mbah dan pesan-pesan dan saran dari Mbah tadi juga sudah cukup jelas. Semoga bermanfaat buat penonton-penonton yang melihat video ini. ya, Terima kasih banyak ya Mbah ya. ya, sama-sama. Dari saya pribadi, mohon maaf yang sebesar-besarnya jika apa yang saya sampaikan tadi ada kurang lebihnya, karena saya sendiri juga makhluk seperti kalian, dan saya mohon maaf. Saya mohon undur diri. Ya Mbah, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, proses mediumisasi sudah selesai. Jadi dari keterangan tadi cukup jelas. Jadi kalau menurut ceritanya tadi yang masuk tadi ke mediator, pondok pesantren itu sendiri sudah sangat jelas menyimpang. Untuk semoga bermanfaat pesan-pesan dari beliau tadi, bermanfaat bagi kita semua, jadi tambah kuat imannya. Cukup sekian, terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.